Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi ke pertemuan kajian kitab Fathul Qorib. Kemarin sudah tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sunah-sunah sholat dan juga rukun-rukun sholat. Sekarang tentang fasal atau bab tentang perbedaan sholatnya atau hal-hal yang berbeda antara sholatnya laki-laki dan juga perempuan. Jadi ada hal-hal yang memang berbeda nanti pengaplikasiannya antara laki-laki dan juga perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi umuri takhalafa fihil mar'atu ar-rajula fi shalah. Fi umurin ing dalem pira-pira perkara takhalafa kang bedani fiha ing dalem umur sapa al-mar'atu wong wadon ar-rijala ing wong lanang. Bedani fi sholati ing dalem tingkah salat. Jadi bab ini, fasal ini menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ki musannaf dalika ing mengkono-mengkono umur bi qaulihi ing dalem dheweke musannaf. Wal mar'atu utawi wong wadon iku takhalafa bedani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira swiji-wiji. Para julu mongko utawi wong lanang iku yujafi benggangake sapa rajul ayarfa'u tegese ngangkat sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjambehi saking wetenge rajul. Wa yukilu lan ngangkat sapa rajul ayarfa'u tegese ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul angfaghdaihi saking pupulurone rajul fi ruku'i ing dalem nalikane ing dalem tingkah rukuk wa sujudi lan ing dalem tingkah sujud. Perbedaan yang pertama antara laki-laki dan perempuan ketika sholat itu ada 5 hal yang berbeda antara perempuan dan juga laki-laki, itu ada 5 hal. Para julu yujafi mirfaqaihi anjambehi wa yukilu batnahu ang fakhdaihi fir ruku'i wa sujud. Kalau laki-laki itu merenggangkan pada kedua cikunya dari perutnya dan juga sedikit mengangkat pada perutnya dari kedua pahanya ketika dia rukuk dan juga sujud. Maksudnya agak direnggangkan antara bagian siku, perut dan juga pahanya. Nah, jadi nanti kalau perempuan itu dikumpulkan atau ditelungkupkan, tapi kalau laki-laki itu direnggangkan dari anggota satu dari anggota yang lainnya. Seperti merenggangkan siku dan juga paha, perut ketika dia rukuk dan juga sujud. Jadi agak menggang gitu. Itu kalau laki-laki ketika sholat. Yang selanjutnya waya jaru lan banterake sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalem nalikane ing dalem panggonane banter. Wa taqdumu lan dinginake sapa rajul baya apa bayanuhu lan dadi dingin apa bayanuhu pertelane ya jaru fi maudhi'ihi ing dalem panggonane bayan. Dan yang kedua itu perbedaannya adalah laki-laki itu ketika dia sholat itu dia bacaannya keras ketika jamaah itu ya, di tempat-tempatnya. Maksudnya pada waktu rakaat 1-2, pada waktu maghrib, isya dan juga subuh. Entah itu nanti makmumnya perempuan ataupun laki-laki. Kalau laki-laki itu nanti tetap mengeraskan suaranya pada tempatnya. Maksudnya maghrib, isya sama subuh di rakaat pertama dan juga kedua. Wa idza nabahu lan ing dalem nalikane ngenani ing rajul ay asobahu tegese ngenani ing rajul
apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalam salat sabaha mongko maca tasbih sapa rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul subhanallah ing lafadz subhanallah bikos dizikri kelawan aja zikir faqat halih belaka au ma'al ilami utawa sartane merohake au atlaqa utawa mutlakake sapa rajul lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate rajul awil iklamu utawa nejo merohake faqat halih belaka batalat mongko batal apa salat. Jadi dan juga perbedaan yang selanjutnya itu adalah ketika terjadi sesuatu ini biasanya kondisinya dalam jamaah ketika terjadi sesuatu entah itu karena lupa semisal imamnya lupa nah, itu nanti bagi seorang laki-laki itu dalam mengingatkan seorang imam itu dia melakukan tasbih membaca tasbih subhanallah ketika si imamnya itu lupa misal gitu nah itu nanti si makmum ketika makmumnya itu laki-laki dia cara mengingatkannya itu adalah dengan membaca bismillah tapi ini ada catatannya because dzikri dengan kesengajaan zikir au ma'al ilam atau disertai dengan memberitahu awak atlaqo ataupun memutlakan tidak ada tujuan sama sekali pokoknya dia membaca subhanallah kalau yang seperti ini labtabtul sholatuhu sholatnya itu tidak batal tetapi awil ilam ketika tujuannya itu hanya untuk memberitahu saja membaca subhanallahnya itu nah itu nanti batalat sholatnya itu batal jadi ada caranya ya kalau di Fathul Qorib itu ketika kita semisal menjadi makmum terus imamnya itu lupa bagi makmum laki-laki itu cara mengingatkannya itu adalah dengan membaca subhanallah tapi subhanallahnya itu dengan kesengajaannya itu zikir saja atau zikir dengan mengingatkan itu tidak batal atau memutlakan itu tidak ada tujuan apapun pokoknya subhanallah nah, sholatnya itu nanti tidak batal tetapi ketika kita membaca subhanallah itu tujuannya hanya untuk mengingatkan saja kalau di Fathul Qorib itu malah batalat sholatnya itu batal jadi harus ditambahi dengan kesengajaan untuk zikir mengingat Allah subhanallah semisal imamnya lupa ruko atau lupa yang lain sujudnya satu kali semisal nah itu nanti di makmum mengingatkannya itu dengan membaca subhanallah tapi dengan tujuan itu zikir tidak boleh hanya dengan tujuan mengingatkan saja subhanallah nah, itu ketika tujuannya itu hanya mengingatkan itu batal tapi kalau tujuannya itu ada unsur untuk zikirnya subhanallah itu dia mengharap mengingat Allah dengan mengharap pahala terus tujuan yang lain disertai dengan mengingatkan itu tidak apa-apa yang penting ada unsur zikirnya tapi kalau cuma bacanya subhanallah itu cuma untuk mengingatkan itu yang batal atau bahkan memutlakan saja wah imamnya salah subhanallah itu enggak apa-apa, sholatnya enggak batal. Jadi dilihat tujuan dia membaca subhanallah itu apa. Kalau tujuannya itu cuma mengingatkan itu batalat, sholatnya batal. Yang selanjutnya wa auratu rajuli utawi aurate wong lanang iku ma anggota bena suratihi ing dalem kang tetep ing dalem antarane udele rajul waruk batihi lan dengkule rajul amahu ma'anapun utawi suratihi waruk batihi iku falaisa ora ana apa suratihi waruk batihi iku minal aurati saking aurat wala malan ora barang fauqahuma kang tetep ing dalem sadurunge surah warukbah. Auratnya laki-laki itu adalah antara pusar dan juga lutut dan aurat di atas atau selainnya itu bukanlah aurat.